kasus penistaan agamanya memang sudah naik ke taraf penyidikan, tapi kami pada malam hari ini tidak menyoroti hal itu. Kami lebih soroti mengenai perputaran dana dalam rekening yang dimiliki oleh Panji Gumilang, baik itu ratusan rekening pribadinya mencapai 256 rekening, kemudian juga 33 rekening atas nama institusi ataupun juga Pondok Pesantren Al Zaitun. Lalu bagaimana penelusuran pihak kepolisian, karena memang Barreskrim kabarnya sudah membentuk tim khusus untuk bisa menindaklanjuti hal ini sesuai dengan apa yang diumumkan oleh PPATK. Untuk bisa memberikan pandangannya sudah hadir di samping saya Mas Yudi Purnomo. Beliau merupakan mantan penyidik KPK dan juga aktivis dari anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi. Selamat malam Mbak. Baik, selain Mas Yudi juga sudah bergabung narasumber lainnya lewat daring, yaitu Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Beliau merupakan mantan Kabar Eskrim yang juga akan memberikan pandangannya bagaimana kinerja polisi menanggapi hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak. Baik. Mbak Putri. Baik. Ya, Halo Mas Yudi. Malam Pak Ito. Ya, dan juga untuk bisa melihat dari sudut hukum pidananya, yaitu ahli hukum pidana ada Prof. Suparji Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Suparji, selamat malam. Prof. Suparji, mohon maaf kami belum bisa mendengar suara. Prof. Suparji, mungkin masih di mute. Selamat malam, Prof. Baik, masih terputus, Prof. Komunikasi kami tidak bisa mendengar suara Prof. Nanti kita coba perbaiki. Tapi kita ingin dengar bagaimana pandangan Pak Ito mengenai langkah pihak kepolisian untuk bisa memperdalam masalah ini. Rekening yang dimiliki oleh Panji Gumilang, Pak Ito. Ya, baik, Mbak. Sebagaimana informasi yang saya dapat dari teman-teman di Barreskrim, saat ini memang Barreskrim belum menangani masalah kasus TPPU-nya. Karena tentunya sesuai dengan surat edaran Kepala PPATK nomor 5 tahun 2016, yaitu tentang pedoman pemblokiran dana ya untuk milik seseorang ataupun korporasi yang diduga terlibat satu kasus kejahatan, ini kita sedang menunggu. Dan di dalam penanganan kasus pencucian uang ini kan tentunya harus memiliki yang namanya predikat crime ya, yang tentunya harus dilengkapi dengan surat perintah penyidikan. Jadi ini syarat pembuktian ya nanti di persidangan. Nah saat ini kan kita baru melakukan koordinasi ya Barreskrim dengan PPATK menunggu analisa yang mereka lakukan. Karena tentunya PPATK melakukan langkah-langkah itu atas dasar kecurigaan ya, transaksi yang mencurigakan, yang tidak wajar. Kemudian juga ada beberapa rekening ya atas nama perorangan yang dengan identitas yang berbeda-beda ya. Nah ini tentunya dengan langkah yang sudah dilakukan yaitu memblokir ya atau membekukan aset yang bersangkutan yang mungkin juga termasuk asetnya korporasi, ini yang nanti akan ditindaklanjuti setelah dilaporkan kepada Barreskrim dan tentunya karena ada pelakunya, nah ini nanti akan ditentukan predikat crime-nya. Pelakunya siapa? Kita semua tahu Mbak Putri bahwa ini kan terkait dengan kasus pelaporan tentang penistaan agama. Nah tentunya dari sana nanti akan berkembang dan saksi-saksi yang terkait dengan TPPU ini akan dilakukan pemeriksaan dulu oleh Barreskrim setelah yakin bahwa ada indikasi keterlibatan yang bersangkutan dalam TPPU ini baru dilakukan upaya penanganan perkara di Barreskrim. Saya kira prosesnya demikian, Mbak Putri. Baik, Prof. Suparji juga mungkin punya tinjauan mengenai hal ini, proses penentuan pelaku dan juga masalah predikat crime, Prof. Suparji. Ya, karena ada pelakunya, nah ini nanti akan ditentukan predikat crime-nya. Pelakunya siapa? Prof. Suparji bisa mendengar suara saya? Mbak Putri, Bisa mendengar, baik, Mbak. Baik, silakan ya. Prof. Ya. Bagaimana Prof mengenai penentuan pelaku dan juga predikat crime yang sempat juga diungkapkan oleh Pak Ito mengenai hal ini? Ya, ini menarik ya, karena ada temuan dulu yang transaksi yang mencurigakan, yang nanti arahnya adalah pada tindak pidana pencucian uang. Sementara predikat crime-nya belum bisa ditemukan. Maka ini adalah menjadi tantangan bagi penyidik untuk segera memproses secepat mungkin kasus ini, sehingga tidak menimbulkan berbagai spekulasi ya, menimbulkan berbagai pertanyaan. Karena saya kira sudah cukup terang benderang ya unsur pencucian uangnya gitu ya, atau setidaknya ada unsur transaksi yang mencurigakan itu sudah terang benderang. Kepemilikan rekening yang cukup fantastis itu saya kira adalah bagian yang mencurigakan meskipun tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah.
untuk itu menjadi sangat penting bagi penyidik karena memang tidak mungkin terjadi misalnya satu proses pencucian uang tanpa adanya predikat crime-nya, tanpa tindak pidana asalnya. Dan juga sangat penting untuk digarisbawahi, ini adalah proses yang pidana umum juga berlangsung, penistaan agama, dan kemudian pidana khusus pencucian uang juga sedang berlangsung. Maka ini akan mungkin di-split prosesnya karena memang adanya satu konstruksi hukum yang berbeda. Tetapi pada sisi yang lain juga sangat penting adalah bagaimana penyelamatan terhadap nasib ya murid atau nasib yayasan, karena juga diduga ada yang mencurigakan menggunakan atas nama yayasan. Dan sini saya kira adalah fokus pada konteks bagaimana transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh Panji Gumilang yang ditandai dengan rekening yang fantastis tadi itu. Tinggal nanti bagaimana menentukan pidana asalnya, Mbak. Baik, soal transaksi mencurigakan dan juga bagaimana ini menjadi tantangan bagi penyidik untuk bisa menentukan predikat crime. Mas Yudi mungkin punya pandangan mengenai hal ini dari pengalaman Mas Yudi. Ya, tentu kalau kita melihat bagaimana PPATK aktif ya sesuai dengan kewenangannya, termasuk dalam hal ini memblokir rekening yang mencurigakan ya dari Panji Gumilang maupun dari Al Zaitun gitu ya misalnya, itu saya lihat ada dua hal yang penting. Pertama, bahwa di rekening tersebut masih ada saldonya. Oke. Mengapa? Kalau hanya mutasi rekening saja itu tanpa perlu memblokir bisa. Nah, mengapa PPATK memblokir? Supaya uang itu tidak kemana-mana, supaya bisa diselamatkan. Nah, kemudian yang kedua ya, bahwa PPATK telah menemukan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang yang sekarang mereka akan mencoba mencari nih ya, yang nanti akan dituangkan dalam LHA untuk diserahkan kepada penyidik. Apa sih dugaannya? Karena tadi benar dikatakan oleh Mbak Putri ya bahwa ini kan awalan masih penistaan agama. Penistaan agama tidak termasuk di dalam kejahatan yang merupakan predikat crime dari pencucian uang. Nah, sekarang bagaimana PPATK harus bekerja keras karena bola ada di tangan mereka. Ya, yang nantinya penyidik kan sudah akan berkoordinasi ya kepada mereka di mana nanti di situ akan dilihat nih dari sekitar 26 predikat crime ya, ini yang mana? Apakah penipuan kah? Apakah penggelapan kah? Apakah korupsi kah? Betul. Gitu kan. Kalau korupsi kan yang bersangkutan bukan penyelenggara negara, bukan ASN gitu kan. Kemudian apakah ini terkait dengan penipuan gitu kan atau penggelapan, apakah ada korbannya yang melapor? Nah, ini yang harus benar-benar ditelusuri. Mengapa? Karena kalau tidak ya PPATK kan bekerja dengan waktu ya, masa mereka memblokirnya ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa ketika nanti naik penyidikan, nanti akan diambil alih oleh penyidik. Disitulah yang posisi pentingnya. Nah, saya berharap bahwa ada korban-korban ya, misalnya penipuan atau penggelapan atau apapun itu juga bisa speak up gitu ya, bahwa itu bisa menjadi satu titik terang gitu kan, bahwa ini ada kaitannya dengan misalnya penipuan ataupun penggelapan. Sebab kalau tidak seperti itu, ya tidak ditemukan predikat crime gitu ya, maka yang terjadi ya lepas, ya kan? Ada Itu peluang seperti itu? Bisa jadi gitu kan, karena memang predikat crime-nya belum ada. Tapi pengalaman saya bekerjasama dengan PPATK, tentu mereka tidak main asal blokir. Tentu mereka sudah punya semacam clue, indikasi gitu kan, wah ini terkait dengan ini. Karena tadi saya lihat bahwa saya baca bagaimana PPATK kan irit gitu kan untuk menyampaikan. Betul. Mereka hanya memperkuat apa statement dari Pak Prof Mahfud ya, 256 rekening. Kemudian yang paling menarik memang ketika pengalaman saya bahwa para pelaku pencucian uang, apalagi jumlahnya triliunan kan, dibilang mutasi rekeningnya, itu biasanya menggunakan jasa profesional dalam mencuci uang. Yang ini? Nah, ini kalau saya lihat tuh, bagaimana dia hanya alias, ya kan? Satu orang artinya. Satu orang tapi pakai alias. Nah, mungkin Mas Yudi, saya berhenti sampai di situ. Poin ini nanti kita akan bahas di berikutnya, termasuk Pak Ito, kemudian juga nanti Prof Suparji bisa berikan pandangan bagaimana kesulitan ataupun juga tantangan untuk bisa menentukan predikat crime, seperti dikatakan oleh Mas Yudi. Apakah memang hanya perlu nanti kita akan menunggu laporan-laporan dari para korban, tapi nanti bisa dijelaskan lebih lanjut. Setelah jeda, nanti kita juga akan mendengarkan kesaksian ataupun juga keterangan dari mantan wali santri dan juga mantan anggota NII, yaitu Bu Leni Sregar yang sudah bergabung dengan kita via Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Leni. Selamat malam Mbak Putri. Baik, Bu Leni nanti bisa berikan keterangan, tapi setelah jeda kami segera kembali saat lagi.
Pemirsa, istilah predikat crime ini kami jadikan atau kami cantumkan dalam perdebatan kami kali ini. Mungkin untuk Anda masyarakat juga mungkin bisa kami berikan informasi sebenarnya definisi dari predikat crime sendiri seperti apa. Ini merupakan tindak pidana lainnya yang menjadi asal dana dari kemungkinan tindak pidana pencucian uang. Relatif simpelnya adalah seperti itu predikat crime yang kami perbincangkan pada malam hari ini. Tadi disebutkan oleh Mas Yudi ada tantangan untuk bisa mengungkapkan atau menentukan predikat crime dalam kasus ini karena jangan sampai kemudian ada celah sehingga bisa menjadi lepas dari kasus ini Panji Gumilang, sehingga diperlukan adanya korban yang speak up. Nah, untuk bisa mengetahui hal ini lebih lanjut lagi, kita akan dengarkan suara dari salah satu mantan wali santri kemudian juga mantan anggota NII, yaitu Ibu Leni Siregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Leni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri. Baik, Ibu Leni memang sempat memberikan keterangan kepada beberapa media. Ada kejanggalan-kejanggalan apa saja yang Ibu Leni temukan pada saat masih berada di sana. Tapi kemudian kami menyoroti yang pertama, Ibu, pada malam hari adalah masalah mengenai asal dari rekening, asal dananya seperti apa. Apa yang Ibu ketahui mengenai hal ini? Iya, jadi dari WhatsApp grup wali santri itu saya lihat profilnya kok ternyata yayasan-yayasan semua, gitu, hampir semua ya. Sebagian besar itu, oh ternyata begini pola mencari dana untuk sumber infaknya gitu. Bagaimana Ibu jadi, polanya? Dari situ, ya seperti yang pernah juga saya ikut terlibat jadi relawan ya, sukarelawan di yayasan tersebut. Tapi di yayasan tersebut saya hanya mendapatkan fee waktu itu 20%-an lah. Untuk setiap donatur itu, dan itu langsung saya buat untuk infak gitu ya, karena tujuannya memang apapun yang sudah saya dapatkan itu akan disalurkan lagi untuk infak, demikian. Jadi kalau yang saya tahu kemudian ternyata setiap yayasan itu juga ada setoran dari pendapatan yayasannya itu ke atas langsung gitu. Jadi selain dari pribadi sudah diambil untuk infak, dari pendapatan yayasannya pun ternyata ditarik juga. Waktu itu yang yayasan saya itu kan ada di daerah saya itu ada 2 ya, di Jakarta dan Bandung itu sekitar 30%. Nah di situ saya sudah mulai nggak sreg gitu, ini greedy sekali ya, serakah gitu. Ini mah namanya perbudakan gitu. Makanya kan sampai ditargetkan juga 300 juta per orang dalam 3 tahun harus selesai. Jadi drastis sekali, ekstrim sekali dari 20 juta ke 300 juta gitu gelombang keduanya. Nah saya juga udah resah gitu, takut ini termasuk pencucian uang gitu. Sampai saya waktu itu kembalikan HP-nya, data-datanya semua dikembalikan kepada yayasan, dan saya minta waktu itu yang menerima saya itu bagian marketingnya, udah jangan ikutan lagi ini, nanti kita kena nanti ini pencucian uang, saya bilang kayak gitu. Udah berhenti deh. Semua, saya sampai WA-in juga ke ketua yayasan, kemudian ke bendaharanya, ke pimpinan juga ya. Udah jangan pakai cara itu, kok kita jadi dimanfaatin kalau bikin yayasan tuh malah bukannya untuk profesional gitu, malah dimanfaatkan lagi ini dari atas, ini minta pendapatan yayasan. Ini kan udah nggak bagus gitu. Saya sudah menasihati seperti itu malah diblokir sama teman-teman gitu ya. Ya sudah, yang penting saya sendiri sudah melepas diri dari itu, saya sudah lebih tenang gitu. Dan sampai akhirnya ada berita ini, ya itulah yang saya khawatirkan dulu, berarti ya akan terjadi. Dan mungkin sekarang ini jadinya. Sepengetahuan Ibu, ada berapa yayasan Ibu? Ya kalau saya kan tahunya hanya dari WhatsApp group ya, dari WhatsApp grup wali santri, kemudian juga dari pertemanan juga saya dengar familiar dengan yayasan ini gitu kan, dari teman-teman sesama wali santri aja, dan dari orang dalam gitu. Baik, Ibu. Saya tahu itu yayasannya orang dalam gitu. Baik, cara-cara apa saja Ibu yang dipraktekkan oleh baik itu yayasan atau per individu untuk bisa mendapatkan uang untuk disetorkan? Ya memfollow up lewat WhatsApp gitu kan, lewat Instagram atau media sosial gitu. YouTube-nya ada, misalnya seperti itu. Kalau yang biasa dilakukan di antara teman-teman ya follow up lewat WhatsApp group, menyebarkan proposal.
begitu. Memang dilaksanakan sih Mbak, pembangunan musola yang hampir rubuh gitu kan. Makanya saya tertarik karena alhamdulillah di pelosok-pelosok sana MCK juga dibangun gitu. Itu termotivasi saya memang untuk membantu fasilitas di sana agar lebih baik ya di pelosok-pelosok. Tapi ya sejak udah tahu malah dimanfaatkan lebih gitu, itu di situ saya ya nggak suka gitu, dan hati nurani saya berontak gitu. Saya nggak mau saya dan teman-teman itu dijadikan budak jadinya gitu ya, diperalat lagi untuk kembali ke cara-cara zaman dulu gitu untuk memenuhi target infak. Saya nggak setuju. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi. Baik, kita akan lanjutkan lagi Bu Leni mengenai hal ini. Informasi apa saja yang Bu Leni bisa berikan? Kalau sudah mendengarkan tadi keterangan Bu Leni, seperti itulah cara-cara ataupun juga metode untuk pengumpulan uang. Bagaimana kemudian Prof. Suparji dan juga Pak Ito? Apakah ini juga bisa masuk dalam predicate crime? Tapi nanti kita akan gali lebih dalam setelah jeda berikut ini. Kami segera kembali. Baik pemirsa, kita akan kembali lanjutkan perbincangan. Ibu Leni masih bersama kami tentunya. Ibu Leni dari keterangan tadi adalah mengungkapkan bahwa merasa dipaksa. Bahkan ada kecurigaan bahwa ini terkait dengan tindak pidana pencucian uang Ibu. Nah Ibu apakah pernah kemudian melaporkan hal ini atau punya niat untuk melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian? Tidak, karena saya merasa ya mereka teman-teman yang harus disadarkan secara persuasif ya. Jadi kadang saya sindir-sindir lewat status begitu. Baik, tapi Dari apa yang Ibu alami selama ini ditarget harus mengumpulkan uang sedemikian rupa, sedemikian banyak. Apakah Ibu merasa ada paksaan kepada Ibu atau Ibu merasa ada perasan atau Ibu menjadi korban pemerasan karena itu Ibu? Ya, tentunya saya juga jadi merasa ini mah memeras ini kok dari 20 juta langsung loncat 300 juta gitu. Itu hanya istri, suami juga begitu. Jadi 600 juta itu satu keluarga. Wah ini udah nggak beres ini gitu. Ini mah kembali lagi ke pola lama, bukannya insaf gitu, malah menjadi lagi nih gitu programnya. Di situ saya memang benar-benar merasa ya luar biasa kok berani sekali gitu. Dia mengadakan acara program infak Jamas itu ya, dengan mengundang orang-orang dalam itu hadir di kediamannya. Juga di satu lobi di aula wisma penginapan di sana gitu. Baik. di Al-Zaitun gitu. Jadi kok ini seberani ini, saya pikir apa ini aman gitu ya. Baik. Terus memang kan teman-teman juga jadi merasa terpacu dengan diajak berkeliling melihat pembangunan-pembangunan di sana gitu. Ya padahal akhirnya juga banyak yang nggak jadi juga, seperti Waduk Tirta Kencana itu juga waktu itu pada saat itu ya tidak jadi juga gitu, tidak terurus dengan baik. Jadi apakah ini program mercusuar gitu? Ya. Saya pikir. Baik, Ibu Leni, adakah orang-orang atau rekan-rekan Ibu yang memiliki perasaan yang sama dengan Ibu? Merasa diperas juga, merasa dipaksa juga? Itu ya ada juga keberatan gitu dari teman gitu ya. Tapi karena mereka merasa ini harus mengikuti ulil amri gitu, program pembangunan harus berjalan, dan rasa malu juga dengan teman-teman yang lain kalau menolak gitu atau protes, itu budayanya begitu. Akhirnya ya diam gitu. Hanya saya aja yang mungkin masih tetap waras gitu ya sepanjang perjalanan. Kalau ada yang nggak benar ya kulil hako walau kana muron kan. Baik. Sampaikanlah yang hak itu walaupun pahit. Gitu. Baik Ibu Leni. Pak Ito, mendengar seperti ini Pak Ito, ada salah satu orang yang merasa diperas ataupun juga merasa dipaksa untuk menyetorkan uang, mengumpulkan uang seperti itu. Apakah ini bisa membantu pihak penyidik untuk bisa menentukan predikat crime tadi Pak Ito? Baik Mbak Putri, yang pertama adalah bahwa predikat crime itu penetapannya harus berdasarkan kepada laporan polisi. Harus ada orang yang melaporkan. Kita tahu bahwa yang disampaikan oleh Ibu Leni itu juga ada disampaikan oleh beberapa orang yang dimuat melalui media. Itu bisa masuk dalam pasal penerapan pasal 482 ayat 1 ya, yaitu tentang pemerasan yang unsurnya adalah bagaimana bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak ya, dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan bagi seseorang untuk memberikan sesuatu. Jadi itu sebenarnya sudah memenuhi, tapi tentunya harus ada laporan ke pihak penyidik. Kemudian yang kedua Mbak Putri, itu bisa juga penggelapan. Kita tahu bahwa Panji Gumilang mengatakan bahwa negara, pemerintah telah mengucurkan APBN
Nah, tentunya kan APBN ini kan harus dilakukan audit oleh auditor negara. Sehingga di sini nanti bisa masuk dalam unsur penggelapannya. Kemudian penipuan. Ini ada seorang yang mungkin bisa nanti oleh penyidik tentunya perlu untuk didalami. Datanya ada di media-media sosial bahwa dia mengatakan bahwa anggotanya itu saling bekerja sama untuk mendapatkan uang melalui berbagai modus penipuan. Bahkan ada beberapa melalui perampokan. Tentunya ini kan baru merupakan statement ya, sehingga harus dibuktikan. Nah, di sini yang diperlukan adalah orang-orang itu harus melapor. Sehingga dari laporan orang-orang tersebut akan bisa ditentukan bahwa apakah predikat crime-nya satu atau mungkin lebih dari satu. Kalau lebih dari satu bisa masuk ke dalam subsidiar. Tapi kalau misalnya masing-masing untuk diperkuat itu bisa masuk ke dalam yunto. Saya kira mungkin dari ahli pidana akan bisa menyampaikan. Jadi demikian Mbak untuk predikat crime ini menurut pendapat saya ini ada lebih dari satu ya. Karena memang dari keterangan Bu Leni, kemudian ada 2 orang, ini juga bisa masuk, termasuk keterangannya Panji Gumilang yang mengatakan bahwa pemerintah telah mengucurkan APBN ya untuk mendukung kegiatan di Al Zaitun. Demikian Mbak Putri. Ya, mengenai hal ini Prof. Suparji juga ada pandangan, Prof. Suparji, apa yang harus dilakukan oleh para korban? Kalau tadi Pak Ito sudah memberikan penjabaran, kira-kira predikat crime-nya ada lebih dari satu, Prof. Suparji. Ya, saya kira saya sepakat dengan Ito tadi bahwa korban ini melaporkan yang kemudian menjadi bahan penting ya untuk penyidik menindaklanjuti. Saya kira beberapa indikasi pidana asal itu adalah penipuan, penggelapan, atau kemudian pemerasan. Bisa juga berkembang jenis tindak pidana asal yang lain. Yang lebih menarik lagi adalah kemungkinan adanya pembantuan dalam tindak pidana pencucian uang atau perbuatan jahat dalam tindak pidana pencucian uang. Karena ini kan melibatkan banyak orang gitu. Jadi apakah nanti akan diterapkan di pasal 56 KUHP tentang pembantuan atau kemudian perbuatan jahat dalam tindak pidana pencucian uang. Tetapi yang lebih utama adalah bahwa para saksi atau kemudian para korban itu tidak ragu-ragu kalau memang ada bukti-bukti yang cukup kuat untuk memberikan laporan sehingga mempermudah misalnya penyidik atau PPATK menindaklanjuti. Dan kalau memang sekiranya pidana asalnya penipuan, penggelapan, pemerasan, maka ini menjadi salah satu atau beberapa jenis tindak pidana yang bisa dikonstruksikan dilakukan tindak pidana pencucian uang. Dengan demikian menjadi lebih mudah, lebih clear untuk memproses tindak pidana pencucian uang. Sekiranya ini tidak ada kejelasan tindak pidana asalnya, maka akan menjadi sulit ya untuk mengusut tindak pidana pencucian uang. Dan padahal transaksi yang mencurigakan tadi sudah cukup terang benderang, maka akan menjadi satu ironi kiranya kemudian tidak bisa ditemukan pidana asalnya. Baik, Prof. Suparji tadi sudah mengungkapkan adanya kemudian permufakatan untuk terlibat dalam tindak pidana pencucian uang. Siapa saja yang bisa dijerat dengan permufakatan ini, Pak, Prof? Ya, saya kira pemufakatan jahat kan tidak hanya 2 orang yang memiliki kesepakatan untuk melakukan kejahatan, memiliki mens rea, niat jahat melakukan kejahatan, dan perbuatan jahat ya secara nyata. Ya tentunya adalah misalnya siapa yang mengambil kebijakan ya tindak pidana atau kemudian melakukan penipuan atau penggelapan, maka para pihak yang terlibat dalam proses membuat kesepakatan untuk melakukan satu kejahatan ya, meskipun mungkin dalam pandangan mereka bukan sebuah kejahatan, tapi untuk kejahatannya ada, maka harus diminta pertanggungjawaban. Demikian pula kalau kaitannya dengan siapa yang membantu terjadinya peristiwa atau tindak pidana atau kemudian kejahatan tadi itu. Disinilah penting untuk dikembangkan pihak-pihak yang terlibat dalam proses itu. Saya kira tidak satu orang yang terlibat dalam kasus ini. Bagaimana Prof jika kemudian mereka yang terlibat, mereka yang juga melakukan penipuan semata-mata hanya demi memenuhi target setoran tadi, karena dalam faktor atau dalam pengaruh kekuasaan, Prof, karena dalam paksaan dari pemimpin mereka, seperti itu bagaimana, Prof? Ya, itu akan menjadi pertimbangan untuk pertanggungjawaban hukum. Apakah memang karena ini melaksanakan kasarnya adalah perintah atasan, atau kemudian ketidakberdayaan, dan sebagainya. Memang yang utama adalah tentunya adalah bagaimana ada niat jahat atau tidak. Selain itu juga aktus reanya. Maka tentunya pihak-pihak yang sekedar melaksanakan perintahnya akan dipertimbangkan untuk diminta pertanggungjawaban. Tetapi pihak-pihak yang menyusun skenario jahat itulah yang sebetulnya menjadi sasaran utama untuk diminta pertanggungjawaban hukumnya, Pak. Itu. Baik, Mas Yudi, jika ada suara seperti Bu Leni ini seperti apa seharusnya kemudian dilakukan upaya? Ya,
Tentu ini akan menjadi sumber informasi yang penting, baik itu bagi PPATK, ya kan, maupun bagi kepolisian. Saya melihat ada 3 hal yang penting yang harus dilakukan. Pertama, PPATK. PPATK harus kemudian menelusuri, ya, follow the money, ya, aliran uang dari rekening tersebut, mutasinya seperti apa, siapa saja yang menyetorkan, baik dia menyetorkan langsung maupun transfer, ya, baik ATM gitu kan, maupun debit dan sebagainya, apakah dari luar negeri dan sebagainya, kemudian dari rekening ini dikirim kemana, gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, dari kepolisian, ya, kepolisian juga harus proaktif, ya, untuk mencari predikat crime-nya. Dengan tadi, kalau saya melihat kondisi dari para korban ini kan kondisinya lagi down gitu, di bawah. Selama ini mereka di bawah kekuasaan, ya kan, dari Panji Gumilang ataupun Al Zaitun gitu kan, sehingga mereka melepaskan diri. Saya pikir tidak ada salahnya untuk jemput bola, datengin orang-orang yang tadi benar kata Pak itu kan sudah speak up di media, gitu kan, atau sekarang tadi ibu tadi gitu. Tidak perlu menunggu laporan, tidak perlu menunggu, jemput bola, saja, datang mereka. gitu. Oh, baik. Oke, karena saya lihat psikologis kan beda. Psikologisnya saya lihat kan seperti istilahnya kok kayak tidak diperas, ya kan? Kayak tidak dipaksa gitu kan. Nah, itu mungkin itu yang kemudian kepolisian bisa memberikan bisa jemput bola sehingga bisa ada dampak psikologis, mereka berani speak up. Kemudian yang ketiga, ketika PPATK dan kepolisian sudah berjalan dengan kewenangan masing-masing, di sini perlu kerjasama. Siapa tahu dari dokumen-dokumen yang ditelusuri, ya, mutasi rekening yang didapatkan oleh PPATK, ada yang bisa hal yang bagus untuk ditindaklanjuti oleh kepolisian. Sama dari kepolisian juga, ketika sudah memeriksa, oh ternyata ada rekening lain yang bukan atas nama Panji Gumilang atau aliasnya, atau bukan atas nama yayasan, tapi ada yang lain, bisa saling memberikan info. Jadi menurut saya kasus ini sebenarnya agak lebih mudah karena hanya terkait dengan dua objek hukum, ya. Yang pertama, dua subjek hukum. Yang pertama adalah Panji Gumilangnya, yang kedua adalah perusahaannya. Ini akan lebih sulit ketika ratusan orang terlibat. Itu tadi saya katakan bahwa ketika kasus-kasus pencucian uang yang lain itu kan melibatkan profesional money laundering, gitu tadi, kan? sempat Mas Yudi menjelaskan seperti itu. Itu artinya dia menggunakan orang-orang yang udah jago untuk menyembunyikan. Kenapa sih orang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil kekayaannya dari kejahatan supaya tidak diketahui? Nah, dan kalaupun diketahui kejahatannya, dia bisa menyembunyikan uang tersebut sehingga nanti kedepannya ketika dia sudah bebas dari penjara, dia bisa mengambil uang itu. Baik, bisa menikmati. Tapi kalau Panji Gumilang ini semua rekeningnya atas namanya, walaupun ada berapa macam begitu kan, artinya alias, tapi artinya satu orang, tidak kemudian menyuruh orang lain untuk membuka rekening. Apa yang ditunjukkan oleh Panji Gumilang yang bisa kita baca dari tindakannya ini, Mas Yudi? Pertama, saya melihat bahwa dia one man show, ya, semua di bawah kendali saya. Ya kan, mau uang masuk, mau uang keluar, ya kan, kemudian penggunaannya, manfaatnya. Jadi itu di bawah kendali dia. Kemudian kedua, dia sepertinya tidak mempercayai orang lain. Ya kan, kenapa? Karena bagi dia uang ini kan didapatkan dari hasil usaha dia, gitu kan, sehingga dia juga tidak mau bahwa uang ini nanti akan disalahgunakan orang, gitu. Seperti itu. Sama kalau misalnya di kasus korupsi misalnya, itu tadi saya katakan mereka mempercayakan kepada profesi-profesi orang yang jago untuk menyembunyikan uang, entah itu di dalam negeri ataupun luar negeri, dan mereka menggunakan rekening-rekening atas nama orang lain, tapi mereka yang mengendalikan. Betul. Itu kalau sebenarnya. Ini tidak, ya kan? Kalau ini tidak, gitu. Itu yang berbeda. Baik. Nah, ini Mbak Leni juga mungkin terakhir, Mbak Leni mendengar tadi bagaimana keterangan dari Pak narasumber lainnya, pentingnya ada korban yang speak up melaporkan kepada pihak kepolisian. Ada niat Mbak Leni ataupun juga rekan-rekan lainnya untuk bisa melaporkan hal ini? Ya pastinya teman-teman juga mungkin butuh perlindungan, ya, kalaupun harus speak up, kalaupun dia sudah merasa oh ini salah nih, iya ya gitu. Dia menyadari hal itu, dia butuh perlindungan, dia butuh kepastian secara hukumnya, dia tidak akan dijerat pasal-pasal apa terkait hukum, karena kan dia juga menjalankan doktrin dari ulil amrinya gitu. Jadi mungkin dibuka posko pengaduan, tapi ada jaminan bahwa mereka juga aman. Ya pada dasarnya kan ini semua
keterkaitan dengan otaknya, Ya. instruksinya gitu. Baik, baik. Nah, pada dasarnya mereka masyarakat yang baik-baik juga, dari ya lulusan kuliah atau ibu rumah tangga gitu. Tapi ya mereka ya akhirnya tidak sadar sudah melanggar hukum. Baik, gitu. baik, baik. Pak Ito mungkin juga penutup, mungkin banyak yang merasakan seperti Mbak Leni ini, Pak Ito ingin bersuara tapi juga butuh adanya perlindungan hukum, butuh juga bahwa kemudian tidak dikait-kaitkan, tidak disebut ataupun juga tidak menjadi aktor dalam salah satu permufakatan tadi. Pak Ito mungkin juga bisa berikan penutup mengenai hal ini. Pak Ito? Ya, Pak Ito, ya, yang silakan Pak Ito. sebagai pelaku juga sebagai korban, itu ada pasal 48 KUHP yang mengatakan bahwa barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, itu tidak dipidana. Jadi pada keadaan ini pelaku tindak pidana tidak bisa berbuat lain karena tindakannya dipaksakan kepada yang bersangkutan. Nah tentunya penyidik pun saya yakin mereka akan menetapkan bahwa meskipun dia pelaku, tapi dia juga adalah sebagai korban. Kecuali yang disampaikan tadi oleh ahli pidana kita, bahwa kalau memang pelaku itu memang bersama-sama ataupun membantu, maka bisa dikenakan pasal 55 dan 56. Jadi buat Bu Leni jangan khawatir Bu, ya mudah-mudahan, karena saya juga masih punya hubungan dengan teman-teman di Bareskrim, kalau teman-teman itu mau melaporkan, baik tindakan pemerasan, kemudian juga penipuan, silakan Bu. Nanti kalau ada apa-apa, insya Allah kami juga akan bisa membantu ya Mbak Putri. Ya. Demikian mungkin closing saya. Baik, Pak atau Prof. Sumarji juga mungkin bisa memberikan penutup mengenai hal ini, Prof. Termasuk juga mungkin meyakinkan para korban untuk bisa bicara dan juga melaporkan kepada pihak kepolisian, Prof. Sumarji. Ya, saya kira para korban tidak perlu ragu-ragu untuk melaporkan, apalagi khawatir akan kena pertanggungjawaban hukum. Tadi dikatakan Pak Ito bahwa betul tidak ada pertanggungjawaban hukum bagi orang yang melakukan tindak pidana, paksaan, perintah atasan, dan kita akan memisahkan antara perbuatan hukum dan pertanggungjawaban hukum. Ada alasan pemaaf dan alasan pembenar. Untuk itu, dalam rangka membuat terang benderang perkara ini, sekiranya memang tidak ada niat jahat, tidak ada perbuatan jahat sampai semata-mata karena ketakutan atau karena daya paksa, maka sebaiknya melaporkan dan pihak-pihak yang berwenang saya kira bisa memberikan perlindungan hukum. Baik. Sekian, Pak. Ibu Leni, insya Allah sudah clear informasi yang disampaikan oleh para narasumber kita pada malam hari ini. Mungkin juga ini bisa menjadi dorongan bagi Ibu dan juga para korban lainnya untuk bisa speak up, Ibu. Untuk Ya, bisa saya sampaikan ke teman-teman. Ya, baik Ibu. Dan juga nantinya yang kita sampaikan ini juga semoga dengar oleh pihak kepolisian sehingga bisa memberikan perlindungan hukum, kepastian hukum kepada para korban yang ingin sekali melapor. Ibu Leni, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Baik, Prof. Sumarji, terima kasih. Pak Ito juga terima kasih. Mas Yudi juga terima kasih sudah hadir dan juga memberikan pandangannya.